Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu semangat. Senang sekali Nana Narundana kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Dan pada pagi ini saudara, kita akan membahas mengenai beasiswa untuk santri dan juga ada program TOEFL gratis. Nah, TOEFL ini adalah sebuah tes ya untuk mendapatkan standar kelayakan berbahasa Inggris. Nah, apa sih kaitannya TOEFL gratis dan beasiswa santri yang didapatkan oleh dua orang narasumber saya yang telah hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini? Langsung saja kita berkenalan dengan dua orang penerima atau awardee beasiswa santri LPDP. Yang pertama ada Muhammad Syihab As'ad. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Sangat luar biasa pagi Sangat ini. luar biasa. Dan di tengah ada Nasrul Rahman yang juga awardee beasiswa santri LPDP. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya semangat nih. Para penerima beasiswa santri dari LPDP ya. Ya. Oke, sebelum kita banyak membahas mengenai program beasiswa yang teman-teman ikuti dan apa saja yang teman-teman lakukan setelah menjalani program beasiswa ini, kita mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang masih awam mengenai beasiswa LPDP nih. Jadi boleh disebutkan dulu beasiswa LPDP ini apa, lalu ada program beasiswa apa saja di dalamnya. Boleh siapa duluan nih? Ya, saya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Ada banyak LPDP memberikan beasiswa dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai dari S1, S2 bahkan S3, dan juga berbagai jenis. Ada yang jenis reguler, ada yang afirmasi, dan ada yang targeted group. Nah, kalau kami yang mendapatkan ini, kami berdua dapat dari afirmasi santri. Jadi baru tahun ini atau kayaknya tahun lalu dimulai ada namanya LPDP santri. Dan targetnya adalah para santri atau para alumni pondok pesantren atau para tenaga pengajar, tenaga pendidik yang mengabdi di pondok pesantren. Nah, itu yang menjadi target mereka untuk memberikan beasiswa untuk menyambung pendidikan bukan saja di dalam negeri, juga di luar negeri. Dan bukan saja dari bidang yang sifatnya agama atau sifatnya religius, tapi juga dalam bidang-bidang umum. Gitu. Oke, tapi Iya. targetnya untuk beasiswa santri ini memang yang menempuh pendidikan S1 Iya. atau memiliki basic di pesantren Iya, gitu ya, betul, santri. betul. Khusus untuk tahun ini hanya diberikan untuk yang akan menyambung pendidikan S2 dan S3. Jadi sudah harus ada selesai S1, kemudian untuk menyambung S2, S3 mereka bisa menyambung melalui beasiswa santri LPDP ini. Oke, Iya. jadi sebelum-sebelumnya ini bisa dari pendidikan sekolah menengah atas untuk Iya, S1-nya? bahkan Oke. lebih umum lagi. Dulu sebelumnya hanya diberikan kepada yang umum. Jadi santri susah untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah, sekarang alhamdulillah tahun ini sudah ada yang namanya LPDP santri. Jadi selain daripada yang reguler juga ada LPDP santri itu tadi yang dikhususkan memang untuk para santri dan para pendidik pesantren gitu. Oke. Iya. Nah, kalau Syihab, Ya. Syihab, kamu juga dapat beasiswa LPDP santri? Alhamdulillah. Oke, kamu dapatnya tahun berapa dan kamu studinya kemana? Saya dapatnya alhamdulillah pengumumannya 2019 tahun ini. Apply-nya kemarin akhir 2018. Pada saat tahun baru itu baru saya klik submitnya dan berkahnya alhamdulillah setelah berkali-kali mencoba di beberapa kesempatan Allah baru kasih di tahun ini. Dan insya Allah jika lancar saya akan melanjutkan studi doktoral program saya di Monash University Australia dan beliau di New York University insya Allah Amerika. Wah, jauh banget ya. Iya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya lancar karena di LPDP itu terkenal dengan beasiswa yang mempunyai kegiatan padat sebelum keberangkatan. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita menggandeng
Winglish sebagai salah satu elemen untuk memperkaya pra-PK istilahnya, kegiatan yang kita lakukan sebelum kita bertemu, dikumpulkan seluruh penerima beasiswa santri di seluruh Indonesia di Jakarta nanti. Inilah salah satu program yang kita lakukan khusus regional Sulawesi. Oke, jadi apa tadi namanya? Beasiswa LPDP Santri No. kolaborasi dengan Winglish. Winglish. Iya, Winglish Oke. course. Nah, Winglish course inilah yang tadi saya sebutkan di awal, ada program TOEFL gratis Iya. yang dibuat oleh teman-teman para penerima beasiswa santri LPDP. Oke, ini menarik sekali. Ternyata program TOEFL gratis ini adalah bagian dari mempersiapkan para calon-calon penstudi atau penerima beasiswa LPDP yang akan studi ke luar negeri, atau bagaimana ini? Jadi sebenarnya pihak LPDP sendiri itu bagi teman-teman yang sudah lolos LPDP, pihak LPDP sudah mempunyai program yang namanya PB, pengayaan bahasa. Jadi LPDP sudah mempersiapkan itu untuk teman-teman yang belum sampai TOEFL-nya atau IELTS-nya. Nah, Winglish sendiri ini mempunyai visi dan misi untuk memperkenalkan secara dini, lebih dini lagi kepada khalayak umum, khususnya kebetulan saya juga alumni pondok pesantren, jadi target saya bagaimana santri ini tahu yang namanya TOEFL seperti apa. Ustadz-ustadz di pesantren yang mau lanjut S2 tahu TOEFL itu seperti apa. Kalau udah tahu TOEFL itu seperti apa, paling tidak bisa meningkatkan skornya agar supaya bisa mencapai minimum skor untuk mendaftar beasiswa. Jadi itu hal yang sederhana yang kita godok dari Winglish, dan juga kebetulan saya sebagai perwakilan dari alumni LPDP regional Sulawesi. Oke, jadi untuk memenuhi standar yang dimiliki Betul. oleh LPDP ya, supaya juga nanti untuk kebaikan si siswa ini sendiri, mahasiswa ini sendiri, supaya tidak kewalahan nanti menggunakan bahasa setempat di mana tempat ia menempuh studi begitu. Saya kembali ke Nas, nanti kita akan tanyakan mengenai persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini. Iya. Tapi di segmen kedua, tetaplah bersama kami di Sapa. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dengan perbincangan yang sangat inspiratif pada pagi ini bersama dengan teman-teman para penerima beasiswa santri dari beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang mana beasiswa ini memberikan kemudahan menempuh pendidikan kepada anak-anak bangsa yang tentunya memiliki visi dan misi yang sangat baik sekali untuk negara kita tercinta ini. Dan ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan teman-teman yang menjadi awardee atau penerima beasiswa santri LPDP. Ini kegiatan apa sih, teman-teman? Jadi ini adalah pamflet yang kita sebar untuk menarik traffic agar supaya teman-teman bisa lihat, penasaran. Kan beasiswa santri ini baru tahun pertamanya, dan ini sudah masuk tahun pertamanya kita yang lolos. Tahun kedua banyak sekali yang penasaran, jadi insya Allah kita akan membuat konten digital, salah satunya lagi nanti dari Kompas TV ini, dan nanti pada akhirnya kita akan ke Wajah ya Ustadz ya? Ya, insya Allah ke Asadia, pesantren Asadia. Oke, jadi teman-teman ini ingin memperluas informasi Betul kepada sekali. teman-teman yang juga memiliki mimpi yang sama Iya, dengan betul. teman-teman ya, Iya. supaya bisa juga mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, menarik sekali untuk mengetahui bagaimana sih untuk bisa mendapatkan juga nih beasiswa LPDP, khususnya lagi bagi mereka yang sudah dibukakan peluang khusus yang memiliki latar belakang santri atau pernah menempuh pendidikan di pesantren. Betul sekali. Nah, pengalaman kamu gimana? Apa yang kamu lalui? Apa yang kamu persiapkan? Oh, begitu ya. Alhamdulillah kami semenjak mendengarkan berita tentang LPDP santri ini, kami melakukan beberapa persiapan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui, diantaranya yang pertama itu melalui proses administrasi. Jadi pemberkasan. Kita menyiapkan berkas-berkas, termasuk di situ nanti yang dibutuhkan juga TOEFL. Nah, kebetulan untuk TOEFL ini alhamdulillah santri diberikan kemudahan berbanding dengan reguler. Kalau reguler skornya lebih tinggi, yang dibutuhkan skornya lebih tinggi. Kalau santri kita tidak terlalu tinggi, sudah cukup. Kalau untuk saya kemarin untuk mengambil doktoral di New York itu hanya dibutuhkan sekitar 500
TOEFL-nya hanya cukup 500. Kalau yang reguler mungkin 550 ya. 550. 50. Jadi lebih mudah sedikit dibanding yang reguler. Nah, selain dari pemberkasan atau administrasi itu, setelah lulus itu insya Allah proses selanjutnya adalah proses seleksi berbasis komputer ya. Seleksi berbasis komputer yang pertanyaannya itu TPA lah kurang lebih ya, yang biasa kita kalau PNS, yang biasa kalau mau mendaftar PNS, tes mencari kerja yang gitu, yang pertanyaan yang numerik dan sebagainya itu. Nah, itu yang seperti itu. Setelah itu nanti proses selanjutnya lagi, kalau lulus lagi itu akan ada proses wawancara. Nah, wawancara itulah kita jadi istilahnya proses 1 dan 2 ini selalu sangat objektif sebenarnya sih. Jadi hanya perlu persiapan berkas, hanya betul-betul disiapkan sesuai dengan permintaan, jujur saja memberikan informasi. Kemudian kalau yang kedua ini di proses SBK juga seperti itu, sangat objektif, hanya perlu belajar, persiapannya hanya perlu betul-betul belajar. Nah, ketika proses wawancara ini yang sedikit lebih subjektif karena harus memiliki skill kita untuk lebih bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana memberikan alasan-alasan konkret kenapa kita ingin menyambung pendidikan dan kenapa mau dipilih tempat itu dan sebagainya. Itu lebih lebih perlu persiapan lebih banyak lagi. Tapi tidak usah pikir wawancaranya dulu kalau yang duanya belum. Oke, jadi tahapnya ini adalah pemberkasan, kemudian seleksi online begitu, yang isinya adalah tes terkait dengan potensi akademik, dan sama juga ada nanti wawancara. Ada esai juga. Ada esai, tahun kemarin ada esai. Tahun ini udah nggak ada esai. Nah, mungkin untuk mengakses informasi lebih lengkapnya boleh di googling saja begitu, LPDP langsung itu semua informasinya lengkap. Saya mau kembali ke Syihab dulu terkait dengan program Winglish-nya ini. Oke, jadi yang membedakan antara program pengayaan bahasa dari LPDP dan Winglish ini mungkin dari sisi metode ini apa gitu? Oh iya, jadi sebenarnya kita satu induk, visinya sama, tujuannya sama, misinya sama, bahwa ingin meningkatkan skor TOEFL dari peserta didik kami semua. Jadi kebetulan kami di Winglish jalannya adalah online. Jadi kami punya student tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang dari Pangkal Pinang, jauh juga ya dari Pulau Sumatera loh. Dari Jakarta ada, Aceh ada, Bantaeng ada dekat sini, dari Makassar juga ada. Bahkan kami tidak pernah bertatap muka. Tapi alhamdulillah karena sistem kami yang kita buat ini sangat-sangat intens dan juga sangat konstruktif. So student kami yang di Jakarta sudah sampai TOEFL-nya 583. Itu sangat-sangat luar biasa, dan mereka belajarnya via online. Ada yang sudah tembus ke Jepang, yang Pangkal Pinang tadi sudah S2 di Jepang, Masya Allah. Dan yang di Bantaeng pun sudah sampai di Australia S2-nya. Katanya sih dari Winglish. Kami pun juga alhamdulillah sekali bisa bermanfaat. Teman-teman di Winglish kan award di LPDP semua. Pasti sebagai inisiator Winglish ini merasa sangat bangga apa yang dilakukan bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan begitu ya. Seperti itulah. Wah, luar biasa. Nah, saudara, nanti di segmen ketiga kita akan berbincang dengan alumni yang telah menjalani program pendidikan dari beasiswa santri LPDP. Seperti apa seru perbincangannya? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan di segmen ketiga ini kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan para penerima beasiswa santri program beasiswa LPDP. Nah, ini di segmen ini kita akan berbincang bersama salah satu alumni yang telah menempuh studi pendidikannya dari beasiswa LPDP. Ini ada Ahmad Ardila Rahman. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi saya panggilnya siapa nih? Ardila. Ardila. Iya. Ardila, jadi kamu adalah seorang awardee atau penerima beasiswa santri LPDP juga ya? Atau program yang beda? Bukan saya alumni award di LPDP juga sudah menyelesaikan pendidikan master, tapi bukan santri, program beasiswa santri, beasiswa reguler. Beasiswa reguler, iya. Oke, BPI berarti ya? Beasiswa Pendidikan Indonesia. Oke, nah kamu mengambil jurusan apa dan di negara mana? Saya kemarin tahun 2016
mengambil jurusan Master of Education di Monash University, sama dengan kampusnya Shihab, Mr. Shihab yang tadi ada di sini yang beasiswa santri. Dan makanya ini sebenarnya karena beasiswa santri ini saya kebetulan alumni pesantren. Jadi dulu belum ada namanya beasiswa santri. Jadi kita harus saingan sama semua yang dari sekolah umum, orang-orang yang memiliki background pendidikan umum gitu ya. Ya, jadi dulu kita agak berat untuk bisa lolos, hanya sebagian kecil karena kan kita background pendidikannya berbeda. Tapi ternyata LPDP alhamdulillah mulai tahun kemarin sudah apa istilahnya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para santri. Makanya saya luar biasa apresiatif dengan LPDP, sudah dibuka khusus untuk beasiswa santri, untuk para ustadz, untuk para alumni pesantren. Oke, lebih peka begitu ya. Oke, lalu mengambil program Master of Education atau Magister Pendidikan begitu di luar negeri. Pengalaman kamu ini seperti apa menempuh pendidikan di luar negeri? Perbedaannya apa yang dirasakan? Terus kamu berapa lama sih di sana? Luar biasa pengalamannya, Kak. Selama 2 tahun, 2016 sampai 2018 September. Jadi saya sudah ada di Indonesia kurang lebih 6-7 bulan. Dan ya bisa ketemu langsung direct contact dengan profesor yang ahli di bidangnya. Saya kebetulan di bidang bahasa Inggris. Dan apa istilahnya benar-benar merasakan proses pendidikan yang selama ini saya tidak pernah bayangkan. Kita belajar pakai sistem blended learning, gabungan antara face-to-face meeting dengan ketemu profesor. Biasanya saya di kamar sendiri, profesornya juga di kamarnya, kita belajar sama-sama di situ. Jadi artinya di tempat yang berbeda ternyata kita tidak harus dibatasi ruang dan waktu. Jadi itu juga yang akhirnya menjadi inisiasi awal kenapa kita tidak coba terapkan di Indonesia dengan mendorong pembelajaran online. Makanya saya bersama teman-teman award di LPDP beberapa mencoba membuka peluang bagaimana caranya pembelajaran online bisa dicoba diterapkan di Indonesia. Jadi pembelajaran, karena bidang kami bahasa Inggris, bagaimana caranya bisa ngajar bahasa Inggris dengan lebih simple dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sebenarnya sekaligus sebagai kayak istilahnya we do something for the country. Kita sudah dapat istilahnya didanai oleh negara, jadi setidaknya harus ada perubahan yang dilakukan oleh para award di LPDP. Oke. Nah, jika kamu mengingat-ingat kemarin pengalaman kamu berjuang mendapatkan mimpi kamu untuk belajar studi dengan kualitas terbaik, kamu dapatkan di Australia sana. Apa sih seleksi yang paling kamu kenang begitu selama proses seleksi? Pengalaman unik mungkin ada begitu? Saya untuk proses bisa dapat beasiswa 18 kali, Kak. Wow. Jadi 18 kali gagal dan alhamdulillah ternyata di percobaan ke-19 lolos beasiswa LPDP. Jadi kalau pengalaman luar biasa, sering sekali. Artinya penolakan itu kalau sudah dapat email, we regret to inform you that, sudahlah, saya sudah tidak akan baca emailnya lagi di bawah karena sudah sering sekali ditolak. Tapi di situ ternyata saya selalu percaya kalau kita berjuang pasti bisa, insya Allah. Maksudnya manusia itu saya selalu bilang makhluk adaptasi yang paling keren. Selama mereka mau belajar, insya Allah pasti bisa. Yang penting kita penuhi, kalau saya sih syarat awalnya dulu. Karena yang lolos beasiswa, satu kuncinya adalah yang daftar. Nah, gimana caranya daftar kalau misalnya kita tidak memenuhi kualifikasinya? Makanya untuk teman-teman santri sebenarnya sangat beruntung, karena kalau dibandingkan dengan program reguler seperti tadi yang dibilang sempat di segmen sebelumnya, kalau misalnya reguler syaratnya jauh lebih tinggi dibandingkan beasiswa santri. Makanya untuk teman-teman santri yang ada di Indonesia, ini kesempatan besar ini untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah. Wow, luar biasa. Nah, saya kembali ke Nash. Silahkan beritahukan kepada pemirsa semua yang menyaksikan Sapa Sulsel pada pagi ini, boleh mendapatkan informasi terkait beasiswa LPDP ini bagaimana. Terus satu tips yang paling bisa kamu bagikan deh untuk teman-teman yang juga ingin mencoba mendapatkan beasiswa LPDP ini. Terus pendaftarannya juga dibuka kapan gitu? Tentang tips, kalau tips sih sebenarnya saya sendiri, saya berbanding terbalik dengan saudara saya ini. Kalau saya
first trial bahkan. Oh. Saya first trial baru pertama kali mencoba untuk mendaftar beasiswa, ternyata lulus itu bisa lulus saja. Bahkan proses setelah saya melihat kembali kira-kira apa tips yang membolehkan saya bisa lulus ini ya, saya pikir-pikir kayaknya pertama adalah ada family supporting system. Jadi keluarga memberikan dukungan yang besar untuk kita bisa melanjutkan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya ada iltizam atau kemauan yang benar untuk mengabdi untuk pondok pesantren. Itu yang saya rasakan. Kalau saya kira-kira mungkin saya lulus ini gampang-gampang saya lulus mulus saja, mungkin karena itu tadi, selain didukung oleh keluarga, ada ibu, ada orang tua yang selalu mendoakan. Selalu saya turut saja kalau orang tua katakan sambung pendidikanmu, sambung. Selalu saya menjadi prinsip dalam hidup saya, yang diperintahkan orang tua pasti berhasil. Walaupun kadang susah di awalnya, tapi insya Allah pasti berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bantuan dari orang-orang terdekat kita, dari istri saya juga, dari istri banyak memberikan masukan, memberikan dorongan untuk nyambung pendidikan. Yang tadi saya lanjutkan juga bahwa perlunya ada iltizam, kemauan yang kuat untuk betul-betul mengabdi di pondok pesantren. Jangan jadikan pondok pesantren ini sebagai alat saja untuk dapat beasiswa. Kemudian setelah dapat ditinggalkan. Nah, ini yang khusus untuk santri, ini berikan ini, insya Allah saya rasa ini bisa akan mudah. Oke, pendaftarannya ini dibuka kapan sih? Pendaftarannya ini udah sebenarnya sebulan yang lalu udah buka. Ini udah ujung-ujungnya, udah mepet sebenarnya, tapi ini ada tahap kedua lagi. Jadi saya usulkan kalau para santri ini mau mendaftar bisa dibuka dulu, login dulu, berkasnya disiapkan dulu semua. Nanti bisa itu file-filenya itu tidak akan hilang. Artinya walaupun belum disubmit itu login lagi nanti tetap masih ada di situ. Jadi disiapkan lagi ya. Silakan bisa dicari di Google ya. Di LPDP cari saja itu ya, pasti itu muncul banyak sekali, ya, banyak sekali. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Nasrul Rahman dan juga Ahmad Ardila Rahman yang sudah datang berbagi inspirasi buat para pemirsa Sapa Sulsel di pagi ini. Dan saudara, demikianlah jumpa kita untuk Sapa Sulsel di hari ini mewakili rekan kerja yang bertugas. Saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas